Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kabilah Campuran ingin mempersembahkan sebuah drama yang berjudul Kisah Siti Maryam. Hari Manusia berperan sebagai Hana. Aura Adila berperan sebagai Imran. Asyifa Rani, Nia Ramadhani, dan Yusnian berperan sebagai penjaga Baitul Maqdis. Fatima berperan sebagai pembacaan ayat suci Al-Quran. Syaratul Aini berperan sebagai sari tilawah. Azharatul Sita Wisra Yumi berperan sebagai pembaca. Saya berperan sebagai Siti Maryam. Saya sendiri bernama Najwa Fikar berperan sebagai narator. Selamat menyaksikan. Dikisahkan sepasang suami istri bernama Hanan dan Imran, seorang tokoh ulama dari Bani Israel. Bertahun-tahun menjalani hidup bersama Imran, ia telah melakukan berbagai cara untuk memperoleh keturunan. Akan tetapi harapannya tak kunjung terkabul. Hingga pada akhirnya ia bernazar kepada Allah. Bila permohonannya dikabulkan, ia akan menyerahkan dan menghibahkan anaknya ke Baitul Maqdis untuk menjadi pelayan, penjaga, dan memelihara rumah suci. Hati ini bagaikan dijerumi besi, mengharapkan titipan dari hari-hari. Mohon kepadamu, Tuhanku, izinkan aku merasakan bahagia mulai malaikat kecil darimu. Tuhanku, izinkan aku merasakan betapa aku akan menjadi seorang ibu. Wahai Sang Pencipta alam, kabulkanlah doaku. Istriku, tolong ambilkan bajuku. Istriku, bantu aku, tolong ambilkan bajuku. Hai suamiku. Istriku, akhir-akhir ini kau sering mengamun. Katakan padaku, apa yang membuatmu seperti ini? Hai suamiku, sudah bertahun-tahun kita menikah, akan tetapi belum dikabulkan seorang anak oleh Allah. Sabarlah istriku, sesungguhnya Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Inilah mereka wahai suamiku yang bahagia bersama. Jangan istriku, pasrahkan saja kepada Allah SWT. Yakinlah suatu saat nanti kita akan merasa
yang seperti mereka lakukan. Suamiku, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa janin yang ada dalam kandunganku, telah menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazar itu dariku, sesungguhnya Engkau yang Maha Melihat, Maha Mengetahui." Beberapa bulan kemudian, alhamdulillah ya Allah, akhirnya Engkau sudah mengabulkan doaku. Aku akan segera memberi kabar kepada suamiku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, istriku, ada apa? Hai suamiku, aku ada kabar gembira untukmu. Apakah itu, wahai istriku? Sepertinya aku sedang mengandung. Benarkah itu istriku? Alhamdulillah, akhirnya Allah telah mengabulkan doa. Kira-kira kapan kau bisa pulang wahai suamiku? Insya Allah bulan depan aku akan jumpa dirimu. Jagalah dirimu dengan baik-baik wahai suamiku. Engkau juga begitu, wahai istriku. Baiklah wahai suamiku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, wahai istriku. Siapa duga menjelang anak pertamanya Imran meninggal dunia. Hanan harus melahirkan seorang diri tanpa suaminya. Beberapa bulan kemudian, Hanan melahirkan seorang bayi perempuan. Aku sudah melahirkan anak perempuan yang sangat cantik. Akan kuberi nama Siti Maryam sesuai dengan nazarku kepadamu. Akan kutitipkan ia ke Baitul Maqdis untuk menyebabkan anak ini menjadi anak yang baik dan taat dan menjadi anak bakti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hanya datang datang kemari. Hai saudariku, aku datang ke sini untuk memberi anakku ke Baitul Maqdis. Baiklah, akan aku jaga anakmu dengan baik. Terima kasih wahai saudariku, semoga kelak ia menjadi anak yang baik kepadamu. Lihat, aku bawa anak perempuan yang sangat cantik. Tidak, biarkan aku saja yang merawat anak ini. Kau tidak boleh seperti itu. Ada apa ini? Apa yang sedang kalian ributkan? Lihatlah tuanku, dia membawa anak perempuan yang sangat cantik. Tuan, tinggal aku saja yang merawat anak ini. Tidak tuanku, biar aku saja yang mengasuh anak ini. Aku lebih pantas menjadi pengasuh anak ini. Sudah, aku pun mau merawatnya. Namun alangkah baiknya jika kita mengambil keputusan dengan cara yang Lantas, bagaimana caranya tuanku?
Begini, kita akan melempar pena ke sungai. Pena siapa yang tidak tenggelam, maka ia berhak merawat anak itu. Baiklah tuanku, kami setuju. Perlombaan dimulai. Tangan sorak-sorak para penonton membuat suasana semakin meriah. Begitulah demokrasi tercipta keseimbangan persaingan sekarang. Perlombaan pun dimenangkan oleh Nabi Zakaria. Dialah yang berhak mengasuh Siti Maryam. Ini Maryam tumbuh menjadi gadis cantik yang taat beribadah. Maryam tidak pernah terbuai ketampanan seorang laki-laki. Wahai putriku, makanan milik siapakah itu yang berada di dekatmu? Dari mana engkau mendapatkan makanan tersebut? Setauku, aku tak pernah melihatmu membawa makanan ke dalam mihrab. Ya Allah. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Maka Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik dan membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan asuhannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, dia dapati makanan di sisinya. Dan dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Lalu Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan." Mohon aku yang berlebihan. Sesungguhnya aku ini adalah utusan dari Allah. Sesungguhnya aku perantara bagimu untuk menyampaikan sebuah pesan dari Allah bahwa engkau dikarunia seorang anak laki-laki yang suci. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. Setelah kedatangan malaikat Jibril, Maryam pun hamil. Maryam mengasingkan diri karena malu apabila ada yang tahu bahwa ia mengandung tanpa seorang suami. Saat melahirkan putranya, Isa Al-Masih berbagai tuduhan datang silih berganti. Apakah sudah dikenal bahwa kalian tanpa suami? Bukankah dirinya orang baik? Entahlah, dia baik sebagai orang suami. Wahai Maryam, bukankah ayah dan ibumu orang yang baik? Tapi mengapa perilakumu seperti itu? Kau hanya tanpa suami, Maryam. Maryam, coret nama baik orang tuamu, Maryam. Perilakumu tidak mencerminkan kau sekali, Maryam. Katakan, Maryam, siapa ayah dari anak yang ada dalam kandunganmu itu? Benar, cepat katakan.
Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada tampal kawannya. Dan Maryam berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini. Aku menjadi orang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Maka dia berseru dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhan telah menjadikan anak Tuhan di bawah ini." Lihat, terlalu sekali dia datang membawa anak tersebut ke dalam. Dan ternyata pelakuan tidak sama Untuk apa kamu membawa anak haram itu kemari? Kamu bukan lagi bagian dari kami, Maryam. Wahai, sesungguhnya aku tidak apa-apa. Ayo tanya kepada bayiku ini. Bagaimana mungkin kami dapat berbicara dengan bayi yang baru lahir? Qala inni amrullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Begitu mendengar hujatan yang bertubi-tubi yang menyakitkan hati Maryam, bayi Isa yang dalam gendongan Maryam bergerak pelan menampakkan dirinya kepada orang-orang itu. Mereka terkejut karena bayi itu sangat elok dan bercahaya yang sangat terang. Bayi itu telah menjelaskan jati dirinya sendiri dengan jelas, dan dia bukan pula bayi sembarangan. Dengan demikian, Maryam ibunya pasti wanita pilihan Tuhan. Mendengar bayi Maryam bisa berbicara, kabar itu menyebar dengan cepat. Mereka percaya bahwa bayi itu adalah nabi yang mereka tunggu. Prasangka buruk terhadap Maryam pun berubah menjadi hormat. Inilah drama dari kami. Semoga terhibur dan bermanfaat. Sekian.